Apakah iman yang diwariskan oleh Adam dan Hawa kepada anak-anaknya? Iman ini adalah pakaian kulit. Dengan cara yang lain, ini adalah iman yang percaya kepada penyucian melalui korban persembahan. Di zaman ini adalah iman kepada Injil air dan darah Yesus. Aku percaya bahwa segala dosa saya sudah dihapuskan melalui baptisan dan darah Yesus, dan bahwa Ia dihukum menggantikan aku. Aku mempersembahkan iman ini sebagai korbanku. Aku percaya bahwa Tuhan menanggung segala dosaku ketika Ia dibaptiskan. Aku percaya bahwa segala dosaku ditanggungkan kepada Yesus. Seperti yang dijanjikan Allah di dalam perjanjian lama, Yesus Kristus membuat aku tidak berdosa dengan menjadi domba korban dan mati untuk aku. Aku percaya kepada keselamatan ini. Ketika kita menghadap Allah, percaya bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita, Allah menerima korban iman ini dan menyambut kita. Mengapa? Karena hanya oleh korban persembahannya saja, dan bukan yang lain,
kita menjadi tidak berdosa dan benar di hadapan Allah. Allah menerima kita karena kita memberikan kepadanya korban persembahan iman kita yang percaya bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Ketika Allah menerima pengorbanan Yesus, dengan kata lain, Ia juga menerima kita di dalam Kristus. Alasannya adalah karena semua penghukuman atas dosa-dosa kita sudah diletakkan kepada korban itu. Kita menjadi tidak berdosa. Inilah keadilan Allah dan kebenarannya. Ini juga kasih Allah dan kesempurnaan keselamatannya. Kita juga mempersembahkan iman Habel. Alkitab mengatakan bahwa Allah menerima korban persembahan iman Habel dengan senang. Apa kemudian persembahan iman yang akan diterima Allah dari kita sekarang ini? Ketika kita percaya di dalam hati kita bahwa Yesus itu juru selamat kita dan bahwa Ia membereskan semua dosa-dosa kita dan dihukum menggantikan kita. Dan ketika kita memberikan iman ini kepada Allah, Allah menerima kita dengan persembahan iman ini. Bagaimanapun kurangnya perbuatan kita, karena segala dosa kita sudah ditanggungkan kepada Yesus, dan karena Yesus sudah dihukum menggantikan kita, Allah Bapa melihat dosa-dosa ada di dalam anaknya, bukan di dalam kita. Allah kemudian menanggungkan semua dosa-dosa kita kepada anaknya, menghukumnya menggantikan kita, dan membangkitkannya dari kematian pada hari yang ketiga, dan mendudukkan dia di sebelah kanannya. Allah sudah menyelamatkan semua yang percaya kepada hal ini. Ia sudah menerima korban iman kita. Tanpa Yesus Kristus, kita tidak akan pernah bisa menghadap Allah. Tetapi, karena Yesus menjadi juru selamat kita yang pasti, kita bisa menghadap Allah dengan korban iman ini, dan karena korban ini, Allah bisa menerima kita. Apakah iman kita ini kebenaran sepenuhnya? Tentu saja demikian. Kita sekarang sudah menjadi sungguh-sungguh tidak berdosa. Karena dosa-dosa kita sudah ditanggungkan kepada Yesus, Allah mengenakan kepada kita yang sudah menjadi tidak berdosa pakaian putih. Ia menjadikan kita benar. Seperti yang dijanjikan Allah, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Ia akan mengaku nama kita di hadapan malaikat-malaikatnya.
Di jemaat Allah di Sardis, ada beberapa orang yang berjalan dengan Tuhan dalam pakaian putih itu. Mereka tidak lain adalah hamba Allah, anak-anaknya, dan orang-orang kudusnya. Allah menerima korban dari Habel, dan ia juga menerima Habel. Tetapi Allah tidak menerima korban yang tidak sepenuhnya. Mengapa Allah tidak menerima Kain dan korban persembahannya? Ia tidak menerima Kain karena korban persembahan Kain bukanlah persembahan hidup yang dipersiapkan dengan korban penyucian. Alkitab mengatakan bahwa Kain mempersembahkan hasil tanahnya, hasil dari jerih payahnya sendiri, sebagai korbannya. Secara sederhana, ia mempersembahkan panenannya. Mungkin saja itu berupa semangka, jagung, kentang, atau apa saja, dan pasti semuanya dibersihkan dan dipersiapkan dengan baik. Tetapi Allah tidak menerima korban yang seperti ini. Korban persembahan Kain memiliki makna yang penting yang harus dimengerti oleh orang Kristen zaman ini supaya bisa diselamatkan. Tetapi hanya sedikit yang sungguh-sungguh tahu hati Allah di dunia sekarang ini, meskipun hanya di dalam impian saja, bahwa mereka sebenarnya sedang mempersembahkan korban persembahan seperti Kain. Ketika seseorang menghadap Allah, ia pertama-tama harus mengakui bahwa dirinya terikat oleh kematian dan neraka karena dosa-dosanya. Apakah Anda mengakui hal ini di hadapan Allah? Bahwa Anda orang yang dikutuk dan terikat ke neraka karena dosa-dosa Anda? Kalau Anda tidak mengakui hal ini, maka tidak ada gunanya meskipun Anda percaya kepada Yesus, karena Yesus adalah juru selamat orang-orang berdosa. Tuhan mengatakan kepada kita, orang yang sehat tidak membutuhkan tabib, tetapi orang yang sakit. Tuhan kita dibutuhkan oleh orang-orang yang menderita di bawah kuk dosa, bukan oleh mereka yang tidak menyadari dosa-dosanya dan yang mengatakan bahwa mereka tidak berdosa sementara mereka sebenarnya belum dilahirkan kembali. Semua manusia pada dasarnya adalah berdosa. Allah karena itu harus menghukum manusia, dan manusia memang terikat untuk menghadapi murka penghukuman Allah ini. Anda dan saya, dengan kata lain, ditentukan untuk dibinasakan. Tetapi untuk menghindarkan kita dari neraka kebinasaan ini, Tuhan menanggung segala dosa kita melalui baptisannya di Sungai Yordan dan menerima murka Allah menggantikan kita. Karena ini, Tuhan bisa sepenuhnya menyelamatkan kita di hadapan Allah. Dengan demikian, hanya mereka yang sungguh-sungguh mengakui bahwa dirinya melakukan dosa di hadapan Allah dan mengakui dirinya sebagai orang berdosa yang perlu percaya kepada Allah, dan hanya untuk mereka Allah menjadi juru selamat. Iman yang membuat kita mengenakan pakaian putih keselamatan. Seperti yang dikatakan Alkitab, karena kehidupan makhluk ada di dalam darahnya. Kehidupan seseorang juga ada di dalam darahnya. Karena dosa-dosa kita seharusnya mati. Apa sebabnya? Kemudian, Yesus mati di kayu salib,
Ia mati di kayu salib karena ia menanggung segala dosa kita ke atas dirinya. Dan karena upah dosa adalah maut, Yesus mencurahkan darahnya untuk membayar upah itu dan mati menggantikan kita. Untuk menjadi saksi atas kebenaran ini, ia disalibkan, mencurahkan darah dan mati di kayu salib menggantikan kita. Seperti yang dikatakan Alkitab, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Yesus sungguh-sungguh mati karena pemberontakan kita, dan kebangkitannya adalah kebangkitan kita juga. Apakah Anda percaya kepada hal ini? Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita dan dibaptiskan untuk melenyapkan dosa-dosa kita. Yesus juga disalibkan. Manusia menghinanya, merampas pakaiannya, meludahi dia, dan menampar wajahnya. Mengapa Yesus, yang adalah Allah, dipermalukan sampai ia ditampar dan diludahi? Tuhan kita direndahkan karena dosa-dosa kita. Kematian dan kebangkitan Tuhan kita, dengan itu, menjadi kematian dan kebangkitan kita semua. Tidak ada pemimpin agama yang bisa membereskan dosa-dosa kita. Bahkan Muhammad atau Buddha atau siapa saja di dunia ini tidak akan memberikan hidupnya untuk dosa-dosa kita. Tetapi Yesus Kristus, Anak Allah, datang ke dunia ini dan menanggung segala dosa dengan baptisannya di Sungai Yordan dan menjadikan kita tidak berdosa. Dan untuk membebaskan kita dari kematian, kebinasaan dan kutuk, ia memberikan kehidupannya sendiri. Karena itu, seperti yang dikatakan Alkitab, kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Iman kita harus mengenakan pakaian kebenaran. Dengan percaya kepada baptisan yang diterima Yesus untuk menanggung segala dosa kita, iman kepada baptisan Yesus ini kemudian mengandung juga iman di dalam kematian dan kebangkitan kita. Allah sudah menjadikan kita sebagai anak-anaknya dengan memandang kepada iman kita yang percaya kepada anaknya. Inilah yang disebut penerimaan. Allah menerima kita dengan memandang korban iman kita yang kita bawa ke hadapannya. Ia tidak menerima kita dengan memandang kepada perbuatan kita, tetapi ia menerima kita sebagai anak-anaknya dengan memandang kepada iman kita kepada Anak Allah sebagai Juru Selamat semua manusia, yang menanggung segala dosa kita, dihukum menggantikan kita, dan bangkit dari kematian. Ini, saudara yang kekasih, adalah iman yang benar. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita sendiri, tetapi kita dikenakan pakaian putih karena karya Yesus Kristus. Tidak ada perbuatan manusia yang bisa 100% bersih. Supaya hati kita menjadi tidak berdosa, kita harus meninggalkan semua upaya kita yang sia-sia, dan kemudian hanya percaya kepada Tuhan sebagai Juru Selamat kita.
Dengan kepada hal ini sajalah kita bisa dikenakan pakaian putih. Nama kita kemudian akan ditulis di kitab kehidupan, dan kita akan diakui oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Yesus sendiri akan mengakui kita sebagai anak-anak Allah dan berkata, "Aku sudah menyelamatkan engkau. Engkau orang benar karena aku yang membuat dosa-dosamu lenyap." Inilah arti yang sesungguhnya dari apa yang dikatakan di dalam bagian kitab Wahyu yang sedang kita bicarakan saat ini. Kita bisa disucikan hanya kalau kita datang ke gereja Allah. Dan penyucian itu hanya bisa kita dapatkan di dalam gerejanya. Allah Bapa sudah menerima kita dengan memandang kepada iman kita di dalam Anaknya. Meskipun di dalam kelemahan dan kekurangan kita, membuat kita senantiasa sesat setiap hari dan selalu jatuh ke dalam kelemahan, Allah memandang kepada iman kita di dalam Anaknya, dan karena iman ini Ia menerima kita sama seperti Ia menerima Anaknya sendiri. Tuhan kita sudah menyelamatkan kita. Dan Ia sudah mengenakan kepada kita pakaian putih. Iman di dalam ketidakberdosaan hati kita adalah bukti kita mengenakan pakaian putih itu. Tuhan sudah berjanji bahwa ketika kita menghadap Allah dengan hati kita terlebih dahulu mengenakan pakaian putih, Ia akan mengubahkan tubuh kita menjadi tubuh ilahi. Di dunia ini, ada gereja Allah di mana orang-orang benar dan para orang-orang kudus Allah bisa ditemukan. Mereka adalah yang mengenakan pakaian putih, dan Allah bekerja melalui gereja dan para hambanya. Mari kita membuka lagi Wahyu 3 ayat 5. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Satu prasyarat yang diberikan Allah di dalam bagian di atas adalah bahwa Ia akan memberi pakaian putih dikenakan hanya oleh barang siapa menang. Kita harus menang. Tetapi mereka yang meskipun percaya kepada Yesus, tetapi juga percaya bahwa dosa-dosa harian mereka harus diampuni dengan pengakuan harian bukanlah orang-orang yang mengalahkan iblis dalam perjuangan mereka melawannya, tetapi justru orang-orang yang kalah. Orang-orang dengan iman yang begini tidak akan bisa mengenakan pakaian putih. Mereka tidak akan pernah bisa menjadi orang benar. Hanya mereka yang menang yang bisa percaya kepada karya keselamatan Tuhan yang sempurna. Tuhan sudah memberikan kepada Anda iman yang menang atas semua doktrin keliru seperti doktrin pembenaran atau doktrin penyucian. Allah juga sudah menyelamatkan kita melalui Injilnya yang sempurna, Injil baptisan dan darah, sehingga kita bisa berjuang dan menang atas Injil palsu yang tidak memberikan kepada kita keselamatan yang sempurna dan bebas dari iblis. Kita hanya harus menyerahkan dosa-dosa kita dengan iman, dengan yakin mengakui di dalam hati kita bahwa dosa-dosa kita sudah ditanggungkan kepada Yesus. Dan kita harus percaya bahwa kita mati ketika Yesus mati, dan bahwa kematiannya adalah kematian mewakili kita.
kita juga harus percaya bahwa Yesus bangkit dari kematian untuk membuat kita bangkit kembali. Ketika kita memiliki keyakinan iman akan kebenaran ini, Allah, dengan memandang kepada iman kita, akan menerima kita sebagai orang-orang benar. Ini, dengan cara lain, adalah makna sabda, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1. Manusia tidak menjadi anak-anak Allah hanya dengan mengatakan di mulut mereka, "Aku percaya kepada Yesus," ketika pada kenyataannya mereka bahkan tidak memiliki pemahaman yang benar tentang Yesus sama sekali. Firman Allah melanjutkan, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ini benar. Menjadi anak-anak Allah hanya bisa terjadi melalui iman. Untuk ini, kita harus berjuang melawan dan mengalahkan para pendusta. Mereka yang sudah menerima pengampunan dosa dengan cara mengalahkan para pendusta harus berjalan dengan Allah dengan cara mengalahkan kehendak daging juga. Mereka harus hidup, dengan kata lain, dengan kehendak Allah. Apa? Kemudian, kehendak Allah itu? Kehendak Allah adalah agar semua yang sudah mengenakan pakaian putih untuk bersatu bersama dan melayani Injilnya. Kehendaknya adalah agar orang-orang benar, meskipun jaraknya terpisah, bisa bersama-sama menyembah, melayani, dan memuji Allah, dan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang berdosa supaya mereka juga bisa mengenakan pakaian putih. Kehidupan yang berkarya bagi keselamatan jiwa-jiwa adalah kehidupan umat Allah, kehidupan para hambanya. Ketika kita menjalani kehidupan yang demikian, Allah tidak hanya memberi kita mengenakan kebenarannya, tetapi Ia juga akan memberikan kepada kita berkat-berkat kemakmuran di dunia ini dan berkat rohani di dalam surga. Dengan membuat kita memberitakan Injil kepada mereka yang ada di sekitar kita, Ia membuat mereka mengenakan pakaian putih. Allah sudah mengenakan kepada semua orang benar dan orang-orang yang di sekitar mereka dengan pakaian putih. Allah sudah mengizinkan kita menang dalam perjuangan melawan ketidakbenaran dengan percaya kepada firman kebenaran ini. Dan Ia sudah memberikan berkat-berkat mengenakan pakaian putih kepada orang-orang benar yang sudah menang di dalam perjuangan rohani mereka. Puji Tuhan.
like me. Nothing compared to the place where I can feel face to face. It's been feeling true. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come with your power. I love you, Holy Spirit, who captivate my soul. And every day I go to love you more. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come with your power. I love you, Holy Spirit, who captivate my soul. And every day I go to love you more. I'm reaching high for your heart, you hold my life in your hand, draw me closer to you. You're not the man for me. Nothing compared to the place where I can see face to face. Oh, me is spirit turning true. Oh. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come with your power. I love you, Holy Spirit. I love you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I go to love you more. Come, Holy Spirit, follow me now. Come, Holy Spirit, follow me now.